Mari kita buka narasi ini dengan sebuah eksperimen pikiran yang sangat sederhana. Bayangkan Anda sedang berjalan menyusuri lorong sebuah pusat perbelanjaan high-end atau kelas atas. Langkah Anda terhenti di depan etalase sebuah toko perhiasan mewah. Di balik kaca setebal 2 cm yang kebal peluru, diterangi oleh sorotan lampu halogen yang diatur dengan sudut presisi matematis, terbaring sebuah cincin. Di atas cincin emas putih itu, bertenggar sebongkah batu kecil yang transparan. Batu itu membiaskan cahaya menjadi spektrum warna-warni yang mempesona. Ia terlihat sangat murni, sangat eksklusif, dan yang paling penting, sangat mahal. Label harga kecil di sampingnya menunjukkan angka yang setara dengan akumulasi keringat Anda bekerja selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Namun setiap hari, ribuan orang masuk ke toko seperti itu dan dengan sukarela menyerahkan tabungan hidup mereka demi sepotong batu tersebut. Mereka melakukannya karena sebuah dogma yang telah ditanamkan ke dalam tengkorak kita sejak kita lahir, bahwa berlian adalah puncak tertinggi dari kemewahan alam. Berlian itu abadi, langka, dan merupakan manifestasi fisik dari cinta sejati. Namun di dalam ruang retrospektif, kita tidak menelan dogma sejarah mentah-mentah, kita membedahnya. Dan jika kita membedah batu transparan itu di bawah mikroskop sains murni, realitasnya akan membuat Anda merasa muak. Secara geologis dan kimiawi, berlian sama sekali bukanlah keajaiban alam yang langka. Anatomi berlian sangatlah membosankan. Batu mahal ini hanyalah tumpukan atom karbon. Ya, unsur kimia yang sama persis dengan arang hitam pekat yang Anda gunakan untuk membakar sate di pinggir jalan, atau bongkahan grafit yang menjadi isi pensil kayu di atas meja belajar Anda. Perbedaan antara arang yang harganya ribuan rupiah per karung dengan berlian yang harganya ratusan juta per karat hanyalah masalah lokasi dan waktu. Jutaan tahun yang lalu, di kedalaman 150 hingga 200 km di bawah kerak bumi, atom-atom karbon ini terperangkap. Mereka dihantam oleh tekanan yang sangat masif dan suhu panas yang ekstrim dari perut bumi, memaksa atom-atom karbon tersebut mengikat diri dalam struktur kristal yang sangat rapat. Lalu letusan gunung berapi purba membawa kristal-kristal ini naik ke permukaan bumi melalui jalur magma yang disebut pipa Kimberlite. Dibandingkan dengan batu mulia berwarna seperti zamrud kualitas tinggi, rubi merah darah atau safir biru, berlian sebenarnya bertebaran dalam jumlah yang sangat melimpah di planet kita. Bumi ini secara harfiah dipenuhi oleh berlian. Jika industri ini dibiarkan berjalan secara natural dan mengikuti law of supply and demand atau hukum permintaan dan penawaran yang murni, harga berlian di pasaran hari ini seharusnya sangat murah. Harganya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan batu pirus, batu kecubung atau batu akik biasa yang dijual di pasar loak. Lalu bagaimana bisa sebuah bongkahan karbon yang melimpah ini memiliki intrinsic value atau nilai intrinsik yang seolah-olah menyamai emas? Untuk memahami kebohongan ini, kita harus menyadari bahwa sebelum abad ke-19, berlian memang benar-benar langka. Selama ribuan tahun, umat manusia hanya bisa menemukan berlian secara kebetulan di dasar endapan sungai-sungai kuno di India dan belantara hutan Brazil. Karena sangat sulit dicari, berlian pada masa itu memang menjadi simbol kekuasaan yang hanya bisa dimiliki oleh para raja, ratu, dan kaisar. Namun, mitos kelangkaan natural itu hancur berkeping-keping pada akhir abad ke-19. Tepatnya pada tahun 1870, di sebuah wilayah tandus yang dipanggang oleh matahari di benua Afrika. Kisah ini bermula dari tanah Afrika Selatan, di sebuah daerah yang kelak dikenal dengan nama Kimberley. Seorang remaja lokal menemukan sebuah batu transparan yang cukup besar di tepi sungai Orange. Penemuan kecil itu memicu reaksi berantai yang paling gila dalam sejarah pertambangan dunia. Berbeda dengan India atau Brazil di mana berlian hanya ditemukan sebutir demi sebutir di sungai, apa yang ditemukan di Kimberley adalah pabrik berlian buatan alam. Mereka menemukan pipa vulkanik raksasa yang menembus langsung ke dalam perut bumi. Pipa ini mengandung jutaan karat berlian mentah yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Kabar ini menyebar seperti wabah. Dalam hitungan bulan, puluhan ribu prospektor, petualang, dan penjahat dari seluruh penjuru Eropa berbondong-bondong datang ke Afrika Selatan. Fenomena ini menciptakan gelombang diamond fever atau demam berlian yang tak terkendali. Tanah di Kimberley dikapling-kapling menjadi ribuan kota kecil. Para penambang menggali tanah menggunakan cangkul dan sekop, mengubah daratan rata itu menjadi sebuah lubang raksasa yang menganga lebar, yang kelak dikenal dengan nama The Big Hole. Tiba-tiba, bumi memuntahkan berlian dalam jumlah yang tidak masuk akal. Karung demi karung yang berisi bongkahan karbon transparan ini mulai dikirim melintasi samudera menuju pusat-pusat perdagangan di Eropa.
Namun, di balik hiruk-pikuk dan pesta pora para penambang di Afrika tersebut, sekelompok kecil pemodal elit dan bankir di London sedang berkeringat dingin. Mereka menatap data produksi tambang Kimberley dengan rasa ngeri yang luar biasa. Mereka menyadari sebuah bencana matematika yang sangat mematikan. Berlian-berlian ini terlalu banyak. Jika jutaan karat berlian dari Afrika Selatan ini terus dibiarkan mengalir dan membanjiri pasar Eropa secara bebas, maka pasar akan hancur lebur. Ilusi kelangkaan yang selama berabad-abad menopang harga berlian akan runtuh dalam semalam. Jika semua orang, dari kelas pekerja hingga pedagang pasar, bisa membeli berlian, maka batu itu akan kehilangan status eksklusifnya. Harganya akan terjun bebas menjadi tidak ada harganya. Kepanikan melanda para aristokrat finansial. Mereka butuh seorang arsitek. Mereka butuh seseorang yang cukup cerdas, cukup licik, dan cukup kejam untuk menghentikan hukum alam ekonomi dan mengunci pasokan berlian ini sebelum pasar dunia menyadari kebenarannya. Di titik kritis inilah, sejarah memanggil seorang pria Inggris bernama Cecil Rhodes. Pria inilah yang kelak akan mengubah wajah bumi, menjajah negara-negara atas namanya sendiri, dan mendirikan sebuah kartel jakzaktik yang akan meretas otak miliaran manusia selama 100 tahun ke depan. Untuk memahami seberapa besar kebohongan industri berlian, kita harus memahami jalan pikiran arsitek utamanya. Cecil Rhodes bukanlah seorang pedagang perhiasan yang romantis. Ia adalah seorang penganut British imperialism atau imperialisme Inggris yang sangat radikal. Rhodes adalah seorang megalomania yang percaya bahwa ras Anglo-Saxon ditakdirkan untuk menguasai seluruh dunia. Ambisinya begitu besar, hingga ia bermimpi untuk membangun jalur kereta api yang membentang dari Kairo di Mesir hingga Cape Town di Afrika Selatan, sepenuhnya di bawah kekuasaan Inggris. Namun, untuk membiayai ambisi penaklukan benua tersebut, Rhodes membutuhkan uang yang tidak terbatas. Dan lubang raksasa di Kimberley memberikannya kunci menuju kekayaan absolut. Ketika Rhodes tiba di tambang Kimberley pada usia 18 tahun, ia tidak ikut terjun ke dalam lumpur untuk menggali tanah seperti puluhan ribu penambang amatir lainnya. Ia memiliki otak bisnis yang jauh lebih dingin. Rhodes menyadari bahwa uang sesungguhnya bukan berada di dalam tanah, melainkan pada kontrol atas siapa yang menguasai infrastrukturnya. Pada masa itu, lubang tambang di Kimberley seringkali kebanjiran air tanah. Alih-alih menggali, Rhodes muda menggunakan modal awalnya untuk membeli mesin pompa air bertenaga uap, lalu menyewakannya dengan harga tinggi kepada para penambang yang putus asa. Dari keuntungan menyewakan pompa dan menjual es batu, ia mulai memborong kapling-kapling tambang kecil yang bangkrut. Ia melakukan praktik hostile takeover atau pengambil alihan paksa secara perlahan namun pasti. Namun ada satu batu sandungan besar. Ia harus berhadapan dengan rival utamanya, seorang eksentrik bernama Barney Barnato, yang juga telah menguasai sebagian besar tambang di Kimberley. Persaingan antara keduanya justru membuat produksi berlian semakin tak terkendali, dan harga semakin terancam jatuh. Rhodes tahu persaingan ini harus dihancurkan. Ia kemudian melakukan lobi tingkat tinggi di London. Ia berhasil meyakinkan N.M. Rothschild & Sons, salah satu dinasti perbankan paling berkuasa di dunia, untuk mendanai rencananya. Berbekal cek kosong dari keluarga Rothschild, Rhodes membeli seluruh saham Barney Barnato dengan harga yang sangat fantastis pada masa itu, yaitu lebih dari 5 juta pound sterling. Tepat pada tanggal 12 Maret 1888, persaingan di Afrika Selatan resmi mati. Cecil Rhodes menyatukan seluruh tambang tersebut dan melahirkan sebuah monster korporasi bernama De Beers Consolidated Mines. Inilah titik nol di mana konsep free market atau pasar bebas dalam industri berlian dibunuh dengan kejam. De Beers kini memiliki monopoli absolut atas 90% dari seluruh produksi berlian global. Setelah memegang kendali penuh, apa yang dilakukan De Beers?
Mereka mengeksekusi sebuah strategi yang akan menjadi panduan bagi setiap sindikat kejahatan dan kartel ekonomi di masa depan. Mereka tidak langsung menjual berlian yang mereka gali. Sebaliknya, mereka mendirikan sebuah jaringan distribusi tunggal di London yang disebut Central Selling Organization atau Organisasi Penjualan Pusat. Cara kerja jaringan ini sangat brutal. De Beers mengangkut jutaan karat berlian dari Afrika dan menguncinya rapat-rapat di dalam deretan berangkas baja bawah tanah rahasia di London. Mereka mempraktikkan apa yang di dalam ilmu ekonomi disebut sebagai penciptaan artificial scarcity atau kelangkaan buatan. Setiap tahun, De Beers hanya akan mengundang segelintir pedagang berlian elit dari seluruh dunia ke London. Di dalam ruangan tertutup, De Beers akan menyodorkan sebuah kotak kecil berisi berlian mentah kepada setiap pedagang. Pedagang tidak boleh menawar harga, tidak boleh memilih batu, dan tidak boleh mengeluh. Harganya sudah ditetapkan secara sepihak oleh De Beers melalui taktik price fixing atau pengaturan harga. Jika pedagang menolak membeli kotak tersebut dengan harga yang diminta, mereka akan di-blacklist secara permanen dari industri berlian seumur hidup. Dengan mencekik pasokan dan memegang leher rantai distribusi secara tiran, De Beers berhasil menstabilkan ilusi di mata dunia. Ketika masyarakat sipil di Paris, New York, atau Berlin pergi ke toko perhiasan dan melihat pasokan berlian yang sangat sedikit, mereka benar-benar percaya bahwa batu itu luar biasa langka. Padahal pada detik yang sama, terdapat bertonton karbon berkilau yang menumpuk tak berharga di dalam kegelapan berangkas London, sengaja ditahan agar harga di etalase toko tetap mencekik langit. Sistem buffer stock ini berjalan dengan sangat sempurna selama beberapa dekade. De Beers menjadi salah satu perusahaan paling menguntungkan di muka bumi, dan Cecil Rhodes menggunakan uang itu untuk mendanai militer tentara bayarannya, bahkan mendirikan sebuah negara di Afrika yang dinamai sesuai namanya sendiri, yaitu Rhodesia, yang kini bernama Zimbabwe. Kartel ini merasa tidak terkalahkan. Mereka merasa telah menaklukkan hukum ekonomi murni. Namun arogansi ini segera menemui tembok kehancuran yang tidak pernah mereka prediksi. Ketika kalender dunia berganti memasuki dekade 1930, pasar saham Wall Street hancur lebur. Era Great Depression atau depresi besar menyapu seluruh dunia. Pabrik-pabrik tutup, miliaran orang kehilangan pekerjaan, dan kelaparan merajalela di jalanan Eropa dan Amerika. Dalam kondisi dunia yang sekarat, penjualan berlian anjlok hingga ke titik nadir. Publik akhirnya terbangun dari ilusi. Mereka menyadari kenyataan pahit bahwa sebongkah batu transparan, seindah apapun ia dikemas, tidak bisa dimakan dan tidak bisa digunakan untuk membayar uang sewa rumah. Batu berlian tiba-tiba kembali pada wujud aslinya, sebuah objek tersier yang sama sekali tidak berguna. De Beers berada di ambang kebangkrutan. Ilusi kelangkaan saja tidak lagi cukup untuk memaksa orang berbelanja. Kartel ini menyadari bahwa mereka harus mengambil langkah ekstrim. Jika kelangkaan fisik tidak lagi mempan, mereka harus meretas psikologi manusia. Mereka harus meretas alam bawah sadar, mengubah tatanan kebudayaan umat manusia, dan menanamkan sebuah dogma baru langsung ke dalam otak miliaran penduduk bumi. Mereka bersiap meluncurkan kampanye pencucian otak terbesar dalam sejarah peradaban modern. Tahun 1938 adalah tahun di mana industri berlian hampir mati. Di tengah badai resesi global, berlian dianggap sebagai pemborosan finansial yang konyol. Namun, kepanikan terbesar De Beers bukanlah karena orang-orang berhenti membeli berlian baru. Ketakutan terbesar mereka justru datang dari berlian-berlian lama yang sudah beredar di masyarakat. Para bankir di London mengkalkulasi sebuah ancaman yang disebut sebagai secondary market atau pasar sekunder. Ketika jutaan orang jatuh miskin akibat krisis, insting pertama manusia adalah bertahan hidup dengan cara melikuidasi aset berharga mereka.
Jika masyarakat mulai beramai-ramai membawa perhiasan berlian pusaka keluarga mereka ke pegadaian atau toko perhiasan untuk dijual kembali, maka pasar akan langsung dibanjiri oleh berlian bekas yang sangat murah. Jika keran pasar sekunder ini jebol, monopoli harga yang dibangun oleh Cecil Rhodes akan hancur lebur tanpa sisa. De Beers harus mencari cara yang sangat radikal. Mereka harus menemukan sebuah formula untuk membuat seluruh penduduk bumi mau membeli berlian. Namun di saat yang sama, merasa tabu untuk menjualnya kembali, bahkan saat mereka sedang kelaparan. Untuk mengeksekusi misi yang terdengar mustahil ini, putra pewaris tahta De Beers, Harry Oppenheimer, melakukan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik menuju New York, Amerika Serikat. Ia tidak menemui pedagang batu atau ahli geologi. Ia melangkah masuk ke dalam kantor salah satu advertising agency atau agensi periklanan terbesar dan paling kejam di Amerika pada masanya, N.W. Ayer. Tugas yang diserahkan Oppenheimer kepada agensi ini bukanlah sekedar menjual barang. Tugas mereka adalah melakukan cultural engineering atau rekayasa budaya. Mereka diperintahkan untuk menciptakan sebuah tradisi baru dari nol, meretas alam bawah sadar publik dan mengunci bongkahan karbon transparan itu dengan emosi manusia yang paling kuat, cinta. Kita harus menelan sebuah fakta sejarah yang mungkin terdengar gila hari ini. Sebelum dekade 1930-an, konsep bahwa seorang pria harus melamar kekasihnya dengan sebuah cincin berlian itu hampir tidak eksis. Cincin pertunangan memang ada, tetapi biasanya hanya berupa cincin emas polos atau menggunakan batu rubi muda dan safir. Berlian hanyalah mainan para bangsawan dan istri-istri konglomerat. N.W. Ayer mulai merancang sebuah strategi mass manipulation atau manipulasi massal yang sangat halus. Mereka tidak membuang uang untuk mencetak iklan murahan di koran yang menyuruh orang membeli berlian. Itu terlalu amatir. Sebaliknya, mereka menyusup langsung ke pusat produksi mimpi umat manusia, Hollywood. Jauh sebelum istilah product placement atau penempatan produk dikenal di era modern, N.W. Ayer telah memeloporinya. Mereka secara rahasia memberikan cincin berlian berukuran raksasa kepada bintang-bintang film papan atas, memaksa studio film untuk memasukkan adegan romantis di mana sang aktor berlutut memberikan cincin berlian kepada aktris utamanya. Mereka menyewa jurnalis untuk menulis artikel gosip di majalah terkemuka, secara khusus menyoroti ukuran dan kilau berlian yang dikenakan oleh selebriti di karpet merah. Mereka memberikan materi ceramah kepada guru-guru sekolah menengah di seluruh Amerika Serikat tentang sejarah batu mulia, menanamkan sejak dini ke dalam otak gadis-gadis remaja bahwa ukuran berlian yang akan mereka terima kelak adalah tolak ukur kesuksesan calon suami mereka. Tiba-tiba, tanpa disadari, berlian disuntikan ke dalam urat nadi budaya populer sebagai standar mutlak sebuah romansa. Namun semua rekayasa psikologis ini belum sepenuhnya mengunci pasar sekunder. Mereka butuh sebuah mantra, sebuah kalimat yang akan menyegel berlian dari ancaman penjualan kembali. Mantra itu akhirnya lahir pada tahun 1947. Seorang copywriter wanita dari agensi N.W. Ayer bernama Frances Jarretti yang saat itu sedang kelelahan dan mencoba merumuskan kalimat penutup untuk kampanye iklan terbarunya, secara tidak sengaja menuliskan 4 patah kata di atas secari kertas. 4 kata ini kelak akan mengubah sejarah manusia dan dinobatkan oleh majalah Advertising Age sebagai slogan iklan terhebat di abad ke-20. Slogan itu berbunyi, "A diamond is forever," atau sebuah berlian itu abadi. Kalimat ini bukanlah sekedar kalimat puitis, ini adalah sebuah mahakarya kejahatan kerah putih. Kalimat ini mengunci sifat fisik berlian yang tahan lama dengan konsep abstrak tentang cinta sejati. Jika sebuah berlian adalah lambang cinta yang abadi, maka menjual cincin berlian Anda, bahkan saat Anda butuh uang, sama saja dengan mengatakan bahwa cinta Anda sudah mati. Menjual berlian tiba-tiba berubah menjadi sebuah aib sosial. N.W. Ayer berhasil menciptakan sebuah emotional attachment atau keterikatan emosional yang begitu kuat, sehingga memastikan bahwa ratusan juta karat berlian yang dijual oleh De Beers akan terkunci selamanya di dalam kotak perhiasan di rumah-rumah konsumen, tidak akan pernah beredar kembali di pasar. Ilusi kelangkaan yang awalnya dihancurkan oleh alam, kini berhasil dipulihkan melalui psikologi. Namun setelah berhasil menaklukkan Amerika Serikat dan Eropa, kartel ini menyadari bahwa mereka bisa memeras lebih banyak uang lagi. Mereka mulai mentargetkan kantong para pekerja kelas menengah dan menciptakan sebuah aturan finansial palsu yang secara kejam mengukur nilai seorang manusia berdasarkan gaji bulanannya. Pada akhirnya, ketika Anda melihat sebuah cincin berlian hari ini, apa yang sebenarnya Anda lihat?
Anda tidak sedang melihat keajaiban alam yang tak ternilai harganya. Anda sedang melihat sebuah monumen dari manipulasi psikologis paling sukses dalam sejarah peradaban modern. Anda sedang melihat bagaimana seorang imperialis ambisius asal Inggris didanai oleh dinasti perbankan global dan dipersenjatai oleh sebuah agensi periklanan dari New York berhasil meretas sistem kepercayaan umat manusia. Mereka mengubah sepotong bongkahan karbon biasa yang secara geologis sama persis dengan arang pembakar daging menjadi standar mutlak untuk mengukur nilai sebuah cinta sejati.